Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Jawa Kopdar piye kabare sore iki? Wah, Masya Allah. Kalau misalnya masih masyarakat Jawa Timur ini harusnya tahu ya, kalau piye kabare itu gimana jawabnya? Harusnya api-api. Alhamdulillah api-api kabare. Oke, selamat datang dan selamat bergabung di acara sore hari ini, yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Tentunya bersama dengan Indah di sini dengan tema memajukan kebudayaan dan kesenian di era budaya populer. Tentunya Indah tidak mungkin sendiri ya, Jamal Kopdar. Di sini sudah bersanding dua orang yang hebat di bidang kesenian Jawa Timur ya. Kita kenalan dulu. Yang pertama ada Bapak Krisman Hadi selaku Sekjen Dewan Kesenian Jawa Timur. Kita panggilnya Cak Krisman ya. Nama panggungnya Cak Krisman. Oke. Cik Awet Nom. Iya, Cik Awet Nom. Oke. Sehat-sehat Cak sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap pakai topisnya ya. Nah, ini supaya tidak kelihatan bodaknya. Oke, siap. Di sebelahnya juga sudah ada Bapak Dr. Andes Arim Kamandaka M.Hum. Oh, mohon maaf. Ini sudah ada Bapak Endin Didik Handoko SH selaku Departemen Litbang Dewan Kesenian Jawa Timur. Kita panggilnya juga Cak Didik. Wah, ini sudah. Kalau Cak Didik gimana kabarnya? Alhamdulillah, api-api wae. Api-api wae. Oke, luar biasa. Ini sudah ada Cak Krisman dan juga Cak Didik Jamaah Kopdar. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol ini, Cak. Apalagi kalau misalnya arek-arek enom ya. Anak-anak muda ini masih kepo-kepo. Kenapa sih kebudayaan itu harus dilestarikan sampai hari ini? Kenapa sih kebudayaan itu masih harus dipopulerkan sampai detik ini? Mungkin kita kasih prolog tipis-tipis dulu. Mungkin dari Cak Krisman dulu. Silakan Cak Kris. Prolog tipis ya. Saya kira kan kebudayaan itu kan akar ya. Jadi umpama kehidupan sebuah bangsa itu pohon, maka kebudayaan itu akarnya. Oleh karena itu pentingnya di situ. Apalagi kalau kita ngomong soal budaya pop ya. Sekarang ini kan tiap hari, tiap saat, bahkan tiap detik itu kita terpapar oleh berbagai macam tawaran-tawaran kebudayaan yang asing ya. Iya, betul. Bukan berarti kita anti asing, tidak. Tapi ada problem serius supaya anak-anak muda terutama itu tidak kehilangan akar kebudayaannya. Jadi kalau kemudian paham tentang akar budaya tradisinya sendiri, silakan saja. Dia mau mengeksplor kebudayaan-kebudayaan mancanegara, silakan saja. Tapi kalau tanpa akar kebudayaan yang kuat, saya kira ibarat bangsa itu pohon, kalau akarnya tidak kuat maka akan gampang tersapu angin. Seperti itu. Saya kira itu. Karena kalau misalnya kita melupakan yang dulu-dulu itu rasanya sepertinya kurang afdol ya. Karena memang dari pahlawan, dari budaya-budaya yang sudah ditanamkan, kalau dilupakan begitu saja kok seperti pasangan yang lupa jejak gitu. Makanya. Ya Cak ya. Oke, lanjut kalau dari Cak Jadi seperti apa nih kalau melihat fenomena-fenomena kebudayaan yang sekarang ini? Ini yang perlu teman-teman milenial memahami bahwa berkebudayaan adalah berkesenian. Tapi kebudayaan tidak hanya berkesenian, ini yang harus dipahami. Kenapa begitu, Cak? Nah, kebudayaan itu kan kompleks. Dalam arti di dalam undang-undang nanti perlu ada, nanti akan didapatkan Mas Krisman ya. Ada bagian dari objek pemajuan, salah satunya. Nah, dari 9 ini milenial yang kurang paham terkait tentang hal itu. Yang penting dan yang perlu diingat adalah dari satu yang di bagian 3 itu adalah fondasi berkepribadian dalam kebudayaan. Berkepribadian dalam kebudayaan. Ini menarik sekali ya. Kita jarang sekali mendengar, dan ini juga baru mendengar kalau ada berkepribadian kebudayaan. Mungkin boleh berkepribadian dalam kebudayaan nasional. Gimana ini? Mungkin ya, bisa itu tadi berkepribadian di dalam kebudayaan nasional. Ini ojo tegang-tegang ya. Iya, ngobrol santai. Iya. Jadi saya kira itu kan tadi sudah saya singgung di awal. Jadi Bung Karno itu bilang bahwa Trisakti itu salah satu elemen ketiganya adalah berkepribadian di dalam kebudayaan nasional. Nah, itu tadi saya singgung di awal. Bangsa ini terutama generasi muda perlu memahami akar tradisinya sendiri. Jadi harus kuat dulu akar identitas dan integritas kebudayaan nasionalnya. Nah, setelah itu silakan saja kemudian mengeksplor dan memahami kebudayaan-kebudayaan manca. Nah, itulah kalau kemudian tidak memahami akar tradisi leluhurnya sendiri, maka kita akan kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa.
Kayak gitu. Jati diri sebagai sebuah bangsa. Jati diri sebagai sebuah bangsa. Wah, seperti itu. Kalau dari Cak Didik sendiri nih, kita tanya lagi. Kalau misalnya selain dari kepribadian, mungkin ada lagi yang bisa ditambahkan ini? Ya, implementasinya adalah pendidikan karakter. Oh, pendidikan karakter. Ini yang penting adalah pembangunan manusia dengan kaitannya dengan kebudayaan. Nah, bagaimana pembangunan manusia ini dibentuk melalui karakter kebudayaan, ini yang paling penting. Di zaman era sekarang ini kan hampir musnah kan kebudayaan kita itu. Betul. Nah, dengan adanya kepopuleran ini yang harus dibentuk ke milenial terkait tentang kebudayaan. Seperti itu. Dalam arti kebudayaan itu bukan hanya tontonan, tapi kebudayaan itu bagian dari tatanan dan tuntunan yang paling penting. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya anak muda sekarang tuh malah mikirnya budaya itu harusnya dilestarikan oleh orang yang cagar-cagar budaya saja yang ikut. Kalau ada seperti itu bagaimana ini termasuk Cak, ya? kita ini cagar budaya sudah layak masuk museum. Maksudnya itu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada statement seperti ini mengatakan, wah kita kan berhak mengejar passion sendiri, passion masing-masing. Jadi sepertinya kalau yang budaya itu sudah kuno lah istilahnya. Jadi hanya orang-orang tua saja. Nah kalau seperti itu bagaimana ini itu Cak? kan memang kaitannya dengan national character building. Makanya itu kan tanggung jawab negara lah ya. Nah, makanya saya kira tidak bisa dilepaskan dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi tahun 2017 itu sudah ada diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, terus kemudian turunannya ada Permendikbud 45 tahun 2018, kemudian ada Perpres 112 tahun 2022 tentang strategi kebudayaan. Saya kira itu kita melihat bahwa negara mulai benar-benar merasakan betapa pentingnya kebudayaan itu. Nah, segmentasinya terutama anak-anak muda ya, supaya bagaimana negara ini bisa memfasilitasi arek-arek nom itu ya. Jadi supaya mereka punya kaitan kuat dengan leluhurnya sendiri. Jadi intinya itu. Jadi saya kira Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu di dalam pasal 5-nya itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Di situ ada teknologi tradisional, ada permainan tradisional, ada rites, ada tradisi lisan dan sebagainya. Itu turunan di dalam pasal 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu saya kira bisa diimplementasikan dalam langkah-langkah untuk program-program buat anak-anak muda. Saya kira begitu. Seperti itu. Itu salah satu langkah konkret ya kalau misalnya kita lakukan. Terus tadi kalau menyinggung tentang pendidikan karakter, itu pasti juga akan berkorelasi dengan orang tua juga berarti ya Cak Didik ya? Ya betul. Karena tidak akan lepas ini kalau misalnya pendidikan karakter, entah guru, entah lingkungan sekolah, entah lingkungannya sendiri itu juga akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya dari orang tua atau mungkin lingkungannya tidak mendukung, ini bagaimana Cak Didik? Nah sebenarnya gini ya, nanti kita larinya ke sana ya. Saya menyikapi apa yang disampaikan Bang Kris, Cak Kris ya. Apa yang disampaikan 10 OPK tadi, apa yang menjadi langkah pemajuan? Nah, pemerintah dari Undang-Undang Nomor 1 di pasal 3 itu terkait langkah pemajuan itu adalah ada 4P. Bagaimana perlindungan terkait kebudayaan, bagaimana pengembangan terkait kebudayaan, bagaimana pemanfaat, dan konteksnya terakhir adalah pembinaan. Nah, dari keempat langkah pemajuan ini akan menerapkan 10 OPK yang ada. Nah, terkait tentang apa pendidikan karakter di lingkungan sekolah atau lingkungan di masyarakat, ini sekarang sudah mulai berubah secara dahsyat. Karena apa? Perkembangan gadget ini yang sangat berpengaruh. Ini yang menjadi pola pikir anak ketika dikendalikan orang tua untuk tidak bermain itu juga sulit sekali. Kita cukupkan dulu ya, supaya nanti jamaah kopdar makin penasaran, wah gimana sih pendidikan karakter akan memengaruhi kemajuan budaya di Indonesia. Ojo nandi-nandi ya Rek, jangan kemana-mana, kita akan kembali ya setelah yang berikut ini. Ini bukan sekedar pintar ya, kalau Cak Didik sama Cak Krisma ini bukan sekedar pintar, tapi berkesenian berbudaya ya. Pintar dan tua, cocok
menjadi penghuni museum. Oh, Masya Allah, beda ya, beda. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong tadi ya, Cak Didi, tadi kita sudah sempat menyinggung nih terkait dengan pendidikan karakter. Itu akan mempengaruhi kebudayaan, kesenian dari tumbuh kembang anak juga. Jadi pikirannya kalau misalnya dari kecil orang tuanya sudah menanamkan budaya itu seperti ini akan terbawa. Tapi kalau sebaliknya nih, kalau tidak mendukung tadi bagaimana ini, Cak Didi? Maksudnya tidak mendukung dalam segi? Kalau dari orang tuanya misalnya lebih suka yang kehidupan modern, nah mendukung harus modern. Kalau budaya itu sudah nomor sekian, nah kalau misalnya dari seperti itu gimana, Cak Didi? Saya kira gini, terkait tentang apa ya, kebutuhan modern atau enggak. Tapi kalau terkait ngomong soal kebudayaan, itu mau dilihat dari sisi kehidupan modern atau lama, itu tetap diterapkan. Karena kebudayaan ini kaitannya dengan etika, estetika, norma. Jadi ini yang tidak bisa lepas ke anak-anak. Nah sekarang ini persoalannya di sekolah maupun di rumah terkait tentang norma, etika, dan estetika. Ini yang sudah tidak seperti yang dulu. Ya, betul. Kadang menyebut bapak gurunya bro. Nah, ini sekarang ini dianggap tahun modern biasa gitu loh. Tapi ini kan enggak mencerminkan gitu loh. Nah sebenarnya di kalangan masyarakat dengan adanya komunitas sanggar itu juga membangun karakter lebih pada kepribadi anak-anaknya. Nah, ketika orang tua mendukung apa enggak terkait tentang kebudayaan, hampir sekarang ini 70% orang tua lebih berkebudayaan anak-anak banyak yang diarahkan ke sana. Contoh banyak dalang cilik. Contoh banyak sinden kecil, contoh banyak penari. Tetapi karakter, nilai, tata keramanya ini yang jarang dilupakan. Kadang kasih sayang orang tua itu terlalu berlebihan, akhirnya nilai-nilai ini berubah. Akhirnya anak itu ngelunjak, saking ngesaknya, seakan anakku tak. Kan sekarang gitu, lebih ngesaknya anak, tapi tidak melihat norma. Ini yang terjadi di sekarang ini, bahkan di sekolah pun juga seperti itu. Saya mengalami, anak saya cewek semua 4. Jadi perilaku di sekolah, di rumah ini kadang tidak mencerminkan gitu loh. Nah, apakah pendidikan kebudayaan ini kurang diterapkan? Mulok ini yang haruslah ditanamkan oleh dinas pendidikan. Iya, ini yang harus penting. Nah, mulok ini sekarang ditinggalkan. Kalah dengan kebudayaan dari asing misalnya seperti itu. Nah, ngomong ya tadi di awal saya membuat statement kebudayaan tidak adalah berkesenian. Kesenian adalah berbudaya. Iya, betul. Tapi berbudayaan belum tentu adalah kesenian. Nah, ini yang dianggap kompleksitas kebudayaan ini bukan hanya sekedar pertunjukan tontonan. Orang memandang bahwa kebudayaan ini adalah tampilan. Ini yang salah. Ini yang harus dipahamkan ke masyarakat. Nah, dengan apa yang disampaikan Cak Kris terkait tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ini juga jarang dipahami oleh kalangan masyarakat karena undang-undang ini munculnya baru. Gitu loh. Jadi bukan hanya milenial ini hanya sekedar membuat pertunjukan, bukan hanya sekedar, tapi bagaimana etika estetika sekarang ini sudah luntur. Kalau orang dulu pernah adanya tawuran dan sebagainya, nggak ada. Karena ada. Nah sekarang ini persoalan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana melakukan pembangunan manusianya pada konkret kebudayaan. Ini yang paling penting. Iya, ini kadang dilupakan ya. Ini yang paling dilupakan. Kalau mendengar kata budaya itu hanya sekedar tampilan, tampilan tradisional, sudah kuno, mohon maaf ya. Tapi kita kadang lupa kalau budaya itu juga terkait dengan etika dan norma ternyata. Terus kadang kebudayaan ini sesajen, kan lingkup Bang. Padahal sesajen itu kan mempunyai makna filosofi yang sangat luar biasa. Iya, betul. Apalagi terkait tentang kesenian tradisi itu tidak lepas dari filosofi. Nah, filosofi yang termuat di pengetahuan tradisional ini yang sekarang hampir tidak pernah dikenal oleh milenial. Ini contoh, yang disayangkan ya. Dulu perawan itu tidak boleh kalau keluar maghrib. Perawan tidak boleh makan di depan pintu.
pelawan ini tidak boleh. Itu etika ajaran itu dulu ada gitu loh. Nah sekarang kan dianggap lalu. Mungkin gitu kan Cak Kris. Iya, kalau dari Cak Kris gimana? Kalau melihat budaya itu sering disalahartikan. Budaya itu hanya sekedar tontonan saja. Kalau dari situ bagaimana Cak Kris, Man? Ya saya kira itu tadi yang dibilang oleh Cak Didi itu adalah pendekatan personal. Ya. Tapi saya melihat ada pendekatan yang jauh lebih penting, itu pendekatan struktural. Struktural. Struktural itu artinya itu adalah organ negara harus melakukan kewajibannya untuk menjaga kebudayaan nasional. Nah, karena saya di Dewan Kesenian, maka saya melihat begini misalnya, kalau dulu di Surabaya itu ada yang namanya THR, Taman Hiburan Rakyat. Taman Hiburan Rakyat ya. Di situ ada ketoprak, ada wayang orang, ada ludruk, ada berbagai lomba-lomba budaya di sana ya. Ada berbagai macam event kesenian di situ. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Nah, kalau dulu ketika masih ada THR itu gampang misalnya mengenalkan anak-anak SD supaya tahu ludruk. Misalnya dalam satu semester ajaran itu dibawalah ke sana, lihat, ludruk seperti ini. Pengen tahu wayang orang seperti ini. Nah, begitu itu digusur, begitu tidak ada, maka kita sulit untuk mengenalkan anak-anak kita pada seni tradisi yang pernah ada. Jadi saya kira kalau secara struktural paling tidak itu pemerintahan daerah tingkat 2 baik kabupaten maupun kota minimal itu punya satu gedung pertunjukan untuk seni tradisi. Idealnya begitu, secara struktural begitulah. Memang ada taman budaya ya di provinsi, ada taman budaya, tapi saya kira itu masih kurang. Paling tidak di seluruh kota kabupaten, 38 kota kabupaten di Jawa Timur itu, paling tidak tiap kota, baik kota maupun kabupaten, punya gedung pertunjukan yang secara periodik itu menampilkan wayang orang, menampilkan ketoprak, menampilkan ludruk, supaya anak-anak kita tahu, oh inilah ketoprak, inilah ludruk. Coba sekarang tanya pada anak-anak SD yang misalnya, apa ketoprak, apa itu ludruk, mungkin tidak tahu. Jadi bisa jadi tidak tahu betul, ya. Betul, jadi jangan salahkan ketika kemudian anak-anak kita itu lebih kenal pada budaya K-pop Korea, lebih kenal pada budaya asing. Betul, ya. jangan salahkan, karena saya lihat secara struktural negara meskipun sudah baik ya, tapi belum maksimal untuk memfasilitasi kehidupan seni tradisi. Jadi langkah pertama adalah tiap kota kabupaten itu minimal ada gedung pertunjukan yang secara periodik menampilkan seni tradisi kita, supaya anak-anak kita tahu lah. Dari situlah, dari pengenalan itu kemudian akan lahir sebuah pemahaman. Dulu ternyata leluhur kita itu punya seni yang semacam ini. Nah, yang sekarang ternyata sudah ada K-pop, sudah ada macam-macam itu. Jadi pertama secara struktural, saya kira negara perlu memaksimalkan itu. Saya kira itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hanya dari senior-seniornya saja, dari cagar-cagar budaya saja yang memaksimalkan, pastinya akan kurang kalau misalnya tidak ada bantuan dari pemerintah begitu ya. Jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan mungkin tadi di setiap kota atau kabupaten ada minimal satu gedung pertunjukan. Untuk seni tradisi. Untuk seni tradisi. Wah, ini pasti untuk jemaah kopdar yang dulu sering main ke THR jadi kangen ya. Kalau misalnya dulu sering main ke sana untuk lihat pertunjukan seni. Oke, jemaah kopdar, jangan kemana-mana, kita akan masih ngobrol asik dengan Cak Didi dan juga Cak Krisman tentunya di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya. Oke, jamaah Kopdar, tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas kalau misalnya kalau ada THR lagi, siapa yang setuju kira-kira ya kalau misalnya ini beneran diberlakukan, kayaknya Indah ada di barisan paling depan ini ya Cak Didi sama Cak Krisman ya. Mungkin kalau bukan hanya anak-anak muda, tapi yang sudah berumur atau mungkin sudah dewasa mungkin akan setuju juga kalau misalnya ada THR seperti ini. Tapi ngomong-ngomong soal dengan pemerintah, kebijakan pemerintah nih ya, tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada undang-undangnya. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi oleh Cak Krisman? Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal 5 itu disebut ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang benar-benar harus dinyatakan sebagai objek pemajuan kebudayaan itu. Jadi saya kira di dalam 10 segmen itu kan kita harus tahu di situ ada permainan tradisional, ada teknologi tradisional,
itu paling tidak, saya tidak hafal ya, ada 10 ya, Iya. ada permainan Oh, tradisional, banyak ada, berarti ya. ada teknologi tradisional, itu semua larinya adalah untuk pelestarian dan pemanfaatan, terutama seni tradisi. Nah, saya kira kemudian setelah itu, kemudian sekarang ini ada di Dirjen Kebudayaan itu ada misalnya fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi pemerintah sudah mengalokasikan ada dana abadi kebudayaan yang jumlahnya Ada dana khususnya ya? 5 triliun. 5 triliun. Per tahun atau Ada per dana 5 tahun itu? Per tahun. Dana Per tahun, ada ya. dana abadi kebudayaan. Nah, saya kira paling tidak itu bisa menjadi titik tekan lah. Tekan. Tapi yang paling penting menurut saya memori kolektif ya di Jawa Timur ya, karena kita bicara Jawa Timur ya, kota kabupaten itu harusnya paling tidak punya satu gedung pertunjukan. Kalau memang kita konsisten ya untuk ada melestarikan seni tradisi itu, paling tidak tiap kota kabupaten itu ada satu gedung pertunjukan. Makanya kita agak menyesalkan ketika Surabaya dulu ada THR kok malah digusur. Sehingga memori kolektif sebuah kota tentang menghargai dan melestarikan dan membina seni tradisi itu menjadi tidak nampak. Iya. Jadi padahal sudah ada amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, melestarikan seni tradisi, tradisi lisan dan sebagainya itu. Makanya salah satu langkah utamanya adalah salah satunya itu. Paling tidak di tiap kota kabupaten itu ada satu gedung pertunjukan. Nah, baru kemudian di breakdown, misalnya sekarang ada sanggar-sanggar ya. Ada sanggar-sanggar, ada komunitas kesenian. Dan itu mulai tumbuh jamur di musim hujan. Saya kira itu sebuah sentimen positif lah, sebuah sentimen positif bahwa akhirnya orang kembali mencari akar hidupnya. Tidak mungkin kita mau pergi kemana-mana, misalnya kita mau lalang buana ke negara-negara asing, pasti ada kerinduan pada Tanah air, Betul. Rindu pada tumpah darah, rindu pada tanah kelahirannya. Nah, itu yang kemudian mesti difasilitasi dengan lebih baik. Saya kira itu. Itu gitu. pendekatan strukturalnya seperti itu. Oke, itu untuk pendekatan struktural. Mungkin Ya. dari Cak Didik bisa menambahkan, kalau misalnya dengan undang-undang seperti ini, apakah kira-kira sudah efektif berjalan, terutama di wilayah Jawa Timur sendiri? Kalau untuk dibilang efektif sih belum ya, tapi minimal pemerintah daerah dan kota kabupaten sudah berbuat. Jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan itu banyak regulasi. Terutama di PP 65 2018 di setiap kota kabupaten itu harus membuat yang namanya pokok pikiran kebudayaan daerah yang ditetapkan oleh bupati atau wali kotanya. Memang sudah diatur ya? Sudah sebenarnya diatur ya di PP 65 itu harus membuat pokok pikiran. Nah itu nanti dibawa ke provinsi menjadi pokok pikiran kebudayaan provinsi. Nah dari PPKD itu tadi memunculkan sebuah 7 strategi dan 7 resolusi yang tadi disampaikan oleh Pak Cak Krisman terkait tentang PP 112 tentang strategi kebudayaan. Nah, bagaimana strategi kebudayaan yang ada di daerah kota kabupaten ketika pusat sudah memberikan. Nah, kalau dulu dengan adanya PPKD, kebudayaan ini adalah bottom up. Nah, era dulu kan top down. Karena kebudayaan kan milik daerah. Bagaimana proses kebijakan ini diambil harus melalui daerah, gitu loh. Dari lokal wisdomnya, siapa? Desa. Desa itu adalah milik kebudayaan. Nah, dari implementasi dari PPKD tadi muncul strategi, itu adalah yang namanya implikasi kebudayaan, yaitu adalah desa. Bagaimana desa membuat dokumen pemajuan kebudayaan? Ini yang paling penting. Nah, 10 objek pemajuan yang disampaikan sama Pak Krisman, yang awal tadi kita bicarakan adalah di pengetahuan tradisional. Ini yang jarang dimiliki oleh para milenial terkait tentang pengetahuan kebudayaan. Ini yang salah. Jadi ketika umpamanya orang jaran di jaranan, itu tidak hanya sekedar jaran. Apa sih artinya deling bambu? Ini yang harus, karena itu bisa membangun karakter. Ada teknologi teknologi tradisional. Nah, yang dulu teknologi tradisional itu di batinnya teko ya Mas. Oh, iya. Sekarang kan pakai kali ini. Iya betul. Dulu orang Jawa itu, wah gue tak batin kok wis
teko. Nah ini udah bahasa Jawanya seperti itu, gitu loh. Terus ada manuskrip. Manuskripnya adalah kitab-kitab kuno, tapi salah diartikan. Manuskrip itu biasanya dibungkus mori, tinggi jimat, ini yang salah gitu loh. Yang salah, seharusnya isinya itu disampaikan ke masyarakat. Ada serat Centini, ada ini, ada kitab kuning dan sebagainya. Nah ini yang menerjemahnya yang kurang di kalangan masyarakat. Nah ada yang namanya bahasa. Nah, bahasa ada berapa di Jawa? Karena di Jawa sukunya banyak, sukunya kalau banyak. Jawa sendiri saja sudah banyak ya kalau kita urutkan ya. Itu. Nah dari beberapa OPK dari 10 objek pemajuan kebudayaan diambillah kebijakan ke arah langkah pemajuan. Bagaimana perlindungannya, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pengembangannya, dan konteks P terakhir ini adalah tugas dan kewajiban pemerintah adalah pembinaan. Yang mana tadi disampaikan oleh Pak Cakrisman. Pemerintah punya mendapat 5 triliun hasil Kongres 2018, Kongres Kebudayaan, setelah Undang-Undang Pemajuan ditetapkan di Menkumham bulan Juli 2017. Nah, 2018 Kongres Kebudayaan. Nah, ini memunculkan yang namanya dana abadi. Dana abadi ini dalam arti pemerintah tidak menggelontorkan secara langsung 5 triliun, tetapi cara kasarnya bunganya ya masa itu untuk kegiatan berkebudayaan. Nah, alhamdulillah sih sekarang ini apa ya, pemerintah pusat sudah dalam konteks yang keempat, ada mulai yang pertama ada rumah budaya, program rumah budaya Nusantara, ada FKBM, ada FKK, ada sekarang muncul yang namanya adalah dana Indonesiana yang bisa diperuntukkan oleh kalangan masyarakat, seniman, perorangan yang pelaku kebudayaan dan sebagainya. Nah, kembali lagi kepada pemerintah. Nah, ini gencar-gencarnya pemerintah dalam menyusun yang namanya Raperda Pemajuan Kebudayaan. Nanti lebih gamblangnya Pak Krisman. Tapi lebih detailnya. Tetapi jangan salah, ini nanti akan berimbas pada Dewan Kesenian Kota Kabupaten. Konteksnya seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi karena apa? Pusat langsung menuju ke bawah. Nah, Dewan Kesenian Kota Kabupaten ini nanti hasil Munas, kebetulan Pak Krisman salah satu ST di Munas Nasional terkait tentang Dewan Kesenian. Ya, bagaimana sih transformasi Dewan Kesenian? Apakah lebih namanya apa kelembagaan isinya? Ini yang penting. Gitu. Kita cukupkan dulu supaya ini nanti, wah ini sudah semakin panas ini ya pembahasan di sore hari ini ya. Kalau misalnya dari pemerintah sudah memberikan dana abadi, tapi bagaimana terkait dengan pengelolaannya kita masih akan bahas tentunya di segmen berikutnya. Kayaknya sudah panas ya pembahasannya. Tadi kita sudah sempat menyinggung ini ya Cak Kris ya. Tadi ada Kongres Kebudayaan yang telah menghasilkan beberapa ini ya, ada dana abadi dan juga pastinya ada harapan-harapan pastinya dari pelaku-pelaku jagar budaya. Mungkin bisa diteruskan oleh Cak Kris? Ya, nah, saya kira memang di Oktober 2023 kemarin itu ada Kongres Kebudayaan. Nah, terus kemudian di Desember 2023 ada Musyawarah Nasional Dewan Kesenian Seluruh Indonesia. Itu dihadiri 258 Dewan Kesenian Seluruh Indonesia. Saya kira memang itu salah satu wujud dari adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan kemarin kami juga diundang, ada peringatan 7 tahun, 21 Juni kemarin, diundang peringatan 7 tahun Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Saya kira memang itu menjadi salah satu wujud sentimen positif lah, bahwa ternyata negara sudah benar-benar mulai berpikir bahwa ini kebudayaan ini bukan perkara tempelan ya, hal yang sangat harus sangat diperhatikan, makanya pendananya mulai baik begitu ya. Tapi mestinya terlepas dari itu juga saya kira ada perkembangan menarik kalau kita amati, terutama anak-anak muda ya, yang kaitannya dengan industri kreatif ya. Misalnya kemarin saya dengar dari kawan-kawan Jakarta, tahu Coldplay nggak? Pentas Coldplay yang itu band dari luar negeri itu betul ya? Ketika dia main di Jakarta, Coldplay itu modalnya sekitar 10 miliar. Dalam satu hari, venue duit yang masuk ke Jakarta itu 1,4 T. Sudah balik modal itu ya? Oh, lebih 1,4 T misalnya. Di Jogja misalnya, Arjok lah. Sekarang ini ada pembukaan Arjok. Nah, kami diundang tapi belum sempat hadir. Arjok itu berlangsung selama sebulan. Itu modalnya juga kurang lebih sama, sekitar 10 miliar. Arjok selama 1 bulan. Tapi duit putaran uang yang masuk ke Jogja itu 5 triliun lebih. 5 T lebih. Lah saya kira
kalau kita ngomong bicara skop Jawa Timur, mudah-mudahan ini Jadi peluang yang bagus ya. mudah-mudahan kawan-kawan di Pemprov Jawa Timur bisa memahami dan bisa belajar tentang itu, bahwa misalnya di sini kan sudah mulai ada Kementerian Pariwisata ya, Kementerian Kebudayaan belum ya. Iya, Belum. Tapi kalau kita melihat dari sisi industri kreatif, itu peluang pasar yang luar biasa, yang itu jarang dilirik dengan kacamata serius oleh pemerintah daerah. Itu hanya sekedar dianggap itu hanya sekedar kegiatan hura-hura, padahal tidak. Potensi ekonominya luar biasa. Nah, kenapa ketika orang ngomong tentang kegiatan kebudayaan itu menjadi para pemerintah daerah itu rata-rata menjadi agak enggan ngomong soal kebudayaan, karena dilihat bahwa program kegiatan kebudayaan itu hanya menghabiskan uang. Iya. Menghabiskan uang. Tidak melihat bahwa ada potensi ekonomi yang luar biasa di situ. Bahwa itu adalah investasi, di samping itu bisa mendatangkan profitable, tapi juga investasi buat masa depan, buat perjalanan karakter nasional dan karakter building. Jadi saya kira amanat dari Kongres Kebudayaan 2023 lalu Oktober itu dan resolusi Ancol ya di dalam Munas Dewan Kesenian Indonesia Desember 2023 itu jelas bahwa ada potensi-potensi industri kreatif yang itu mesti dilihat sebagai salah satu tolok ukur dari ketahanan ekonomi bangsa. Itu yang belum dilihat oleh para pemerintah daerah. Dianggapnya kegiatan kebudayaan itu hanya spend money, tapi tidak mendapatkan profit. Padahal ketika itu digarap, Coldplay membuktikan modal 10M satu malam bisa mendatangkan duit untuk DKI Jakarta 1,4 T. Modal 10M buat di Jogja Art Job itu bisa menghasilkan duit 5 T lebih. Buat pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira itu supaya ada pemahaman bahwa kebudayaan itu ketika dikelola dengan betul itu juga bisa mendatangkan profit. Dan anak-anak muda itu pasti akan lebih tertarik kalau ternyata mereka berbuat sesuatu dan ada profitnya. Kalau kemudian yang segera diceramai, gue kudu ngene, kudu ngono, bosen lah. Kita mulai kecil sudah mulai banyak dituturi macam-macam, akhirnya terlalu banyak pidato tapi contohnya tidak ada. Makanya saya kira mungkin yang lebih bisa ditekankan adalah bagaimana anak-anak muda itu diberitahu bahwa kegiatan berkesenian, seni tradisi ini bisa diolah dan bisa profitable. Itu saya kira. Nah, oke, luar biasa dari Cak Kris. Mungkin ini bisa menjadi peluang yang baru ya kalau misalnya melihat kebudayaan itu bukan hanya sekedar tontonan yang kuno saja, tapi kalau misalnya diolah seperti yang di Jogja tadi, dikemas dengan baik secara milenial ya, secara Gen Z, itu juga bisa mendatangkan profit yang luar biasa, cuan ya. Oke, kalau dari Cak Didik gimana nih? Pasti kan dari Kongres Kebudayaan tadi sudah membawa harapan-harapan bangsa juga ini. Gimana kalau Cak Didik nih? Ya, kalau harapan saya pemerintah seharusnya memperhitungkan terkait proses kebudayaan itu berjalan. Nah, apa yang disampaikan Pak Kris, ini kan pemerintah tidak pernah dan tidak pernah sama sekali berbicara tentang ekonomi budaya. Nah, pasti ekonomi budaya itu berdampak pada ekosistem kebudayaannya. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh teman-teman Jogja, teman-teman Jakarta, keterlibatan dari dampak beberapa pelaku kebudayaan pasti nampak. Nah, ini tidak pernah dikaji. Jadi seakan-akan kebudayaan ini dipandang sebelah mata. Nah, padahal proses kebudayaan itu mesti panjang. Pasti panjang, melibatkan orang parkir, itu minimal yang paling jelek. Itu paling jadi minimal ekosistem itu terbangun. Apalagi kalau di desa ya, ketika ada tampilan tradisi, itu meluas. Sekarang parkir 10.000 sepeda motor. Berapa duit yang berputar sekarang? 10 motor saja sudah kelihatan ya. Nah, 100 apalagi. Ini selalu dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Nah, memang apa yang kembali lagi apa yang difasilitasi oleh pusatnya. Nah, bagaimana sekarang peran daerah? Sebenarnya dengan adanya undang-undang, dengan adanya PP pelaksanaan undang-undang, konteks pemerintah ini adalah fasilitator. Fasilitator, dan
yang menjadi ruang kebudayaan bukan hanya dinas kebudayaan, tetapi dinas semua dinas, semua ini harus ikut proses kebudayaan. Contoh, ketika kebicara dinas kelautan, pasti ada kebudayaannya, karena ada larung. Pertanian ada petik dan sebagainya. Nah, proses-proses kebudayaan setiap leading sektor itu punya. Nah, bagaimana kalau kita garap bersamaan, tetapi sebagai rohnya adalah dinas kebudayaan dan Bapeda. Ini sebagai perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Luar biasa. Berarti kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kebudayaan, bukan hanya tentang dinas kebudayaan saja, bukan hanya orang-orang yang dijaga budaya saja, tapi semua rakyat atau mungkin kita sendiri ya, jamaah Kopdar di rumah juga ikut serta dalam proses pelangsungan kelestarian kebudayaan di Indonesia. Oke, jamaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap Kopdar, kita sudah sampai di penghujung segmen ya. Mungkin dari Cak Didi bisa mengawali memberikan pesan-pesan untuk jemaah Kopdar di rumah. Silakan Cak Didi. Oke, terima kasih. Jawa Timur adalah gudangnya kebudayaan. Jadi ketika kebudayaan ini digarap secara kebersamaan, mulai dari pemerintah daerah, kelembagaan, perusahaan, gotong royong, dengan aspek gotong royong dengan memajukan kebudayaan Jawa Timur, saya kira Jawa Timur akan lebih punya potensi dan peluang, apalagi terkait tentang kebudayaan yang berbasis milenial. Salam budaya, berkepribadian dalam kebudayaan. Masya Allah. Oke, mungkin dilanjutkan ya. Oke, silakan Cak Kris. Ya, saya melihatnya ini aja secara struktural ya. Semoga ada kawan-kawan pemerintah daerah yang melihat acara ini. Jadi paling tidak supaya tiap daerah, kota, kabupaten itu punya minimal satu gedung pertunjukan untuk seni tradisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya ada pemahaman utuh bahwa kegiatan kebudayaan itu adalah bermakna investasi, bahkan bisa profitable ketika dikelola dengan baik. Jadi supaya anggapan bahwa kegiatan kebudayaan itu hanya menghambur-hamburkan dan menghabiskan duit itu perlu ditinjau ulang, quote and quote. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kalau bisa memberikan pemahaman dan penerapan dari kegiatan pemajuan kebudayaan, saya kira sudah waktunya mudah-mudahan kabinet yang baru nanti ini, dari pemerintahan yang baru, dari presiden kita yang baru itu melihat pentingnya kebudayaan. Sehingga ada Kementerian Kebudayaan. Jadi karena selama ini kan urusan kebudayaan itu hanya diurusi oleh pejabat tertinggi, hanya selevel dirjen. Nah, jadi kalau ada Kementerian Pariwisata, saya kira sudah waktunya Indonesia punya Kementerian Kebudayaan, supaya pekerjaan-pekerjaan pemajuan kebudayaan itu lebih terfokus secara departemental. Saya kira itu yang penting. Oke, luar biasa, terima kasih banyak, matur sembah nuwun nggih. Nah, kalau misalnya peribahasa dari bahasa Jawa itu bukan peribahasa, tapi kalau dari bahasa Jawa matur sembah nuwun, Cak Krisman, Cak Didi. Nggih, sami-sami. Oke, gimana jamaah Kopdar? Sudah siap dengan kebijakan-kebijakan yang baru? Semoga kita doakan ya bersama-sama. Kalau misalnya tadi dari dana abadi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah ya, bisa menjadi peluang-peluang yang oke, apalagi untuk seluruh kebudayaan tidak hanya di Jawa Timur tapi di Indonesia. Apabila dikelola dengan baik, insya Allah membangkitkan peluang-peluang profit yang juga tebal cuan kalau dari katanya tebal cuan. Oke, terima kasih ya jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan episode-episode kita di episode berikutnya, tentu di hari Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.